Oke, lanjut. Ibu akan menjelaskan lagi kisi-kisi kita yang nomor 5, yaitu tentang impuls. Sebenarnya, sebelum kita membahas tentang impuls, ada momentum yang kita bahas. Nah, momentum itu lambangnya adalah P, di mana momentum ini kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu tumbukan. Nah, itu ada tumbukan sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nah, itu pasti kalian pernah dengar kan? Ini kalau tak salah pelajaran kelas 10. Nah, ini dibuka lagi bukunya, dibuka lagi referensi pembelajarannya. Nah, jadi si impuls ini ada hubungannya dengan momentum, ya. Jadi si impuls ini adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam selang waktu tertentu dan selang waktu yang singkat. Nah, jadi si rumusnya itu I sama dengan F kali delta T. Nah, ini rumus impuls. Nah, kemudian apa hubungannya dengan momentum? Impuls itu sama dengan delta P, sama dengan perubahan momentum yang terjadi pada suatu benda. Jadi dari persamaan itu bisa kita dapat F kali delta T sama dengan delta P. Nah, di mana delta P itu rumusnya M dikali delta V, massa dikali kecepatan. Oke, nah ini juga nanti akan berlaku gerak juga ya. Nah, yuk kita coba contoh soal. Nah, ini ibu bahas singkat aja ya. Nanti kalau perlu kalian cari-cari lagi contoh-contoh soal yang lain dan dari sumber belajar yang lain, oke? Nah, ini ibu contohkan satu soal. Berapakah impuls yang bekerja ketika sebuah bola kaki bermasa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Pokoknya kita buat diketahui. Massa bola berarti M sama dengan 2 kg. Jatuh bebas dari ketinggian berarti H. H sama dengan 10 meter di atas tanah. Kemudian benda tersebut terpantul ke atas dengan kecepatan. Berarti ini VT sama dengan 6 meter per sekon. VT itu apa? VT itu adalah kecepatan akhir, ya. Nah, kemudian gravitasinya dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi karena dia bilang di sini jatuh bebas, ya kan? Jatuh bebas ini bisa dikatakan juga sebagai tanpa kecepatan awal, ya. Jadi V0-nya 0 sebetulnya. Nah, tapi kita harus cari nih V0-nya. Nah, karena dia jatuh bebas, jadi berlakulah V0. V0 ini adalah akar 2GH. Ini udah jawabannya, jawab. V0 sama dengan akar 2GH. Akar 2 dikali gravitasi 10 dikali H. H awalnya berapa? 10 meter. Sama dengan akar 200. Oke, meter per sekon. Oke, atau kita bisa buat akar 2 kali 100 atau 10 akar 2 meter per sekon. Oke, kemudian karena yang ditanya itu adalah impuls. Nah, impuls itu sama dengan delta P. Oke, nah delta P itu adalah massa dikali delta V. Nah, ingat kenapa kita pakai rumus yang ini? Karena dia ini ada dua kondisi. Pertama, ketika dia jatuh, yang kedua dia terpantul. Nah, jadi ada dua kondisi di sini. Nah, jadi kita memerlukan delta V. Oke. Nah, kita masukkan di sini M. Nah, delta V ini adalah perubahan kecepatan. Berarti VT dikurang V0. Nah, ingat, V0 yang ini yang kita cari tadi, ini arahnya ke bawah, ya kan? Arahnya ke bawah sehingga hasilnya tadi adalah negatif. Jadi ini negatif 10 akar 2. Ya, massa dikali dengan VT. VT itu yang tadi, dia terpantul dengan kecepatan 6. 6 kurang V0. V0 negatif 10 akar 2. Masukkan massanya. Massanya 2, berarti 2 kali 6. Nah, ingat nih,
Ingat, kurang ketemu negatif, itu menjadi tambah. Jadi 6 ditambah 10 akar 2. Oke? Nah, sama dengan. Nah, ingat, kalau sudah seperti ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kenapa? Karena ini dan ini itu tidak sejenis. Satu tidak ada akar, satu lagi ada akar. Jadi ini tidak bisa kita sederhanakan. Jadi bagaimana caranya? Kita kali pelangi saja. 2 kali 6, 12. Ditambah 2 kali 10 akar 2, 20 akar 2. Nah, jadi hasilnya adalah ini, Newton second gitu. Nah, untuk kasus seperti ini pakai delta P, oke? Karena impuls itu hubungannya dengan momentum adalah perubahan momentum. Jadi kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Oke, ingat karena arahnya ke bawah itu jadi negatif. Nih harus diingat ya. Arahnya ke bawah itu negatif. Jadi ini juga harus diingat. Oke? Tolong dicari lagi contoh-contoh soal yang lain. Assalamualaikum.